Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang solder. Perkenalkan, nama saya Nelson Setiawan, kelas distrik 3, nomor absen 12. Perkenalkan, nama saya Dita Westika Sari, kelas 12 TITL 3, absen 13. Perkenalkan, nama saya Randy Kusuma, kelas 12 TITL 3, nomor absen 19. Perkenalkan, nama saya Teguh Haryanto, kelas listrik 3, absen 25. Jenis-jenis solder yang pertama yaitu solder biasa. Solder ini yang paling banyak ditemukan di pasaran dikarenakan harganya yang terjangkau dan mudah saat penggunaannya. Yang kedua yaitu solder dengan pengontrol suhu. Solder ini kemampuannya dalam mengontrol suhu yang terpisah dari solder itu. Keunggulan dari solder ini suhunya yang stabil dan konstan, mungkin dinyalakan dalam waktu cukup lama. Yang ketiga yaitu solder uap atau hot blower, yaitu solder yang banyak dijual dengan harga relatif mahal dikarenakan mempunyai cara kerja yang berbeda, di mana proses penggunaannya membutuhkan udara. Yang kedua adalah prinsip kerja solder. Prinsip kerja solder adalah mengubah energi listrik menjadi energi panas. Ujung solder yang sudah panas bisa dipakai untuk melelehkan timah yang akan digunakan untuk meletakkan komponen-komponen elektronika di PCB. Ketiga, bagian-bagian solder beserta fungsinya. Yang pertama, elemen pemanas. Elemen pemanas adalah alat yang bekerja dengan mengubah energi listrik menjadi energi panas atau kalor. Bagian utama dari sebuah solder adalah elemen solder atau elemen pemanas yang berfungsi sebagai penentu tinggi rendahnya suhu. Yang kedua, besi solder dan mata solder merupakan bagian solder listrik berikut yang berfungsi untuk mengalirkan energi panas yang sebelumnya dihasilkan oleh elemen pemanas. Oleh karena itu berfungsi sebagai konduktor, maka bagian ini harus terbuat dari bahan yang mampu menghantarkan panas dengan baik. Yang ketiga, gagang solder. Agar mudah dan aman digunakan, alat solder ini dilengkapi dengan gagang. Ada yang berbentuk tembakan dan ada juga yang berbentuk batang. Bahan yang digunakan untuk membuat gagang solder adalah plastik yang dicampur dengan bahan tertentu sehingga tetap aman dan tidak meleleh ketika solder dipanaskan. Keempat adalah cara menggunakan solder listrik dengan benar dan cara perawatannya. Hal pertama yang harus kita perhatikan dalam cara menggunakan solder adalah menyalakan solder dengan benar. Nyalakan solder dengan menyambungkan ke sumber listrik dan pastikan kabel soldernya aman dari jangkauan. Setelah dinyalakan, tunggu sekitar 5 menit hingga mata solder mulai memanas. Mata solder. Apabila solder sudah digunakan, hal yang kedua yaitu cara perawatannya. Bagaimana merawat solder dengan benar? Yaitu pertama, selalu membersihkan mata solder dengan pasta atau gondurukem. Solder memiliki bagian ujung yang lancip lazimnya disebut mata solder atau soldering tip. Mata solder ini terbuat dari tembaga yang dilapisi oleh semacam kristal agar tidak mengalami korosi. Mata solder inilah yang digunakan untuk melelehkan timah dan merekatkan komponen pada PCB. Mata solder harus dirawat agar tetap bersih. Mata solder yang sering dipakai akan menggagalkan kerak berwarna hitam pada ujung tip. Jika kerak ini dibiarkan, maka akan hasilkan solderan menjadi kotor dan tidak rapi. Jadi yang harus dibersihkan mata solder. Mata solder itu yang ini. Yang kedua adalah pakailah solder sebagaimana fungsinya. Fungsi solder adalah untuk melelehkan timah agar dapat merekatkan pada jalur dengan kaki komponen. Cara menggunakannya yaitu kita tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu rendah pada PCB. Apabila kita terlalu tinggi, tidak akan merekat dengan benar. Apabila terlalu rendah, PCB akan rusak. Yang ketiga, gunakan solder 15 menit setelah dipanaskan. Tips ini yang terlewatkan. Solder dengan daya besar biasanya mencapai panas yang ideal dalam waktu singkat. Biasanya panas ideal untuk menyolder adalah sekitar 160 derajat Celcius. Biasanya guna solder memakai solder setelah 5 menit dipanaskan alias belum mencapai panas ideal, akibatnya pada saat menyolder timah tidak mudah melekat pada jalur PCB dan kaki komponen. Jadi yang harus kita lakukan adalah membiarkan solder
selama 15 menit agar panasnya ideal. Habis ideal, lalu kita lelehkan timahnya agar bisa melekat pada komponen PCB. Yang keempat adalah simpan solder di tempat yang kering dan tidak lembab. Mata solder memang memiliki lapisan perlindungan dari korosi, akan tetapi lapisan pada elemen pemanasnya hanyalah besi biasa. Udara yang basah atau lembab akan menyebabkan lapisan kulit ini menjadi berkarat. Dan yang kelima, janganlah pukul atau sentak solder dengan keras. Ini bisa mengakibatkan kerusakan pada mata solder dan elemen pemanasnya. Jadi jangan dipukul agar solder bisa terawat sepanjang masa. Ini presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.